Jadi antisipasinya kira-kira bagaimana strategi yang diusulkan oleh bapak-bapak di sini supaya bisa mengantisipasi ketika harga batu bara ini yang paling efisien, efektif dan murah ini melambung tidak kemudian membebani masyarakat. Saya mulai dari Mas Komaydi dulu. Iya, bagi perekonomian nasional, saya melihat dari aspek makroekonomi batu bara itu memiliki peran yang sangat signifikan ke perekonomian nasional, Mbak Brigita. Sekarang ini kalau harga di 160 saja dengan 400 juta ton yang diekspor, itu perolehan devisanya sekitar 75 miliar US dollar. Sementara cadangan devisa kita per hari ini kisaran 120. Berarti sangat luar biasa perannya dari Mas Hendra dan kawan-kawan nih. Hampir sekian persen dari cadangan devisa nasional dari batu bara untuk saat ini. Nah, di dalam konteks bauran energi nasional, di Indonesia 40% dari batu bara, energi primernya. Kalau di PLN tadi 70%. Listriknya dari batu bara. Nah, pemerintah saya kira sudah seperti yang dimention Pak Dahlan, sudah cukup bijak bahwa teman-teman silahkan yang 400 juta ton diekspor, tetapi mari kita jaga yang di domestik, DMO harus tetap dijaga supaya tarif listrik tetap bisa dikendalikan. Karena nanti kalau DMO itu dicabut, pasti teman-teman PLN akan minta penyesuaian tarif. Dampaknya ke siapa? Ke konsumen begitu. Karena akan dipass-through ke ujungnya. Nah, saya kira pemerintah harus hati-hati di dalam menyikapi ini, harus balance di dalam melihat semuanya. Baik. APBN harus dilihat, daya beli masyarakat harus dilihat, kesehatan keuangan PLN juga harus dilihat, kesehatan Mas Hendra dan kawan-kawan juga harus diperhatikan. Saya kira sudah sangat sehat untuk saat ini. Baik. Saya kira itu Mbak Brigita dari saya. Mas Pak Edi silakan. Ya, saya melihat bahwa bagaimanapun juga DMO itu harus tetap terpenuhi ya. Meskipun harga batu bara naik, tetapi tidak akan berdampak kepada harga pada masyarakat. Karena bagaimanapun juga fluktuasi harga itu kemudian akan diserap oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga kita tetap mengenal bahwa listrik itu subsidi, sebagaimana BBM disubsidi juga, gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita lihat kompensasi yang diberikan oleh Pertamina atas subsidi yang diberikan, kepada PLN atas subsidi yang diberikan, itu akan meningkat secara otomatis nantinya ke depan gitu. Nah, tetapi kembali lagi, ini saya perlu sampaikan di sini bahwa akhir bulan ini Bapak Presiden akan menghadiri UN Climate Change Conference di Glasgow. Nah, di dalam Climate Change Conference itu nanti akan ada komitmen yang diminta kepada negara-negara yang hadir di situ. Bagaimana kita mengakselerasi phasing out daripada batu bara tahun 2030. Nah, jadi bagaimanapun juga sekarang ini teman-teman yang bergerak di bidang batu bara, ya lebarannya tidak akan panjang, ya paling tidak mulai nanti ada pengurangan meskipun harga batu bara naik, tapi produksi akan berkurang. Karena negara-negara di Eropa, nanti negara-negara di Asia Utara, itu nanti akan menolak barang-barang produksi hasil yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit fosil, termasuk batu bara dalam hal ini. Baik, Pak Hendra, ini senyumnya udah mulai kecut gara-gara ada pertemuan UN Climate Change, silahkan. Ya, tentu ini kejadian krisis energi di Tiongkok dan Inggris ini memberikan pelajaran harusnya ya buat kita dalam menyusun rencana energi ke depannya. Batu bara seperti dikatakan Pak Dahlan dan Pak Edi dan Pak Komaydi ini masih mempunyai peran besar ya untuk ketahanan energi, terutama mendukung intermittent tadi kalau EBT. Namun tentu yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan adalah dukungan untuk keberlanjutan perusahaan batu bara, karena tantangan ke depan akan lebih berat ya, apalagi dengan isu climate change. Isu domestik juga banyak ya, kita menghadapi pajak karbon dan lain-lain. Dan jangan lupa harga ini volatile sekali, suatu saat mungkin harga akan turun lagi dan perusahaan juga sulit untuk survive. Oleh karena itu dukungan dari pemerintah sangat diperlukan. Adapun DMO tentu kita setuju, kita mendukung demo, namun perbaikan secara struktural ya perlu diselesaikan. Kita ngobrol bareng lagi dengan PLN. Silakan Pak Dahlan. Ya, tentu yang pertama-tama saya ucapkan selamat panen raya kepada para pengusaha batu bara. Panen raya yang luar biasa. Meskipun saya belum berani mengucapkan selamat kepada pengusaha-pengusaha batu bara kelas kecil yang mungkin di saat harga yang hebat ini belum bisa banyak menikmati karena modal untuk mengambil batu bara juga mahal. Kemudian pasarnya juga nggak mungkin bisa langsung ekspor. Tapi ya dinikmati saja begitu. Dan tentu kepada masyarakat luas kita berharap semua bahwa para pengusaha eksportir batu bara tetap memenuhi
kewajibannya untuk mensuplai dalam negeri dalam jumlah tertentu dan dalam harga tertentu supaya tarif listrik tidak naik, dan saya kira pemerintah sudah cukup bijak untuk menentukan harga yang meskipun $70 dan harga ekspor $240, tetapi tetap itu masih di atas harga operasional. Jadi oke lah begitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dahlan Iskan, Mas Komaydi, Mas Hendra dan juga Pak Edi. Mudah-mudahan saja ini yang terbaik bagi kita semua dan tentunya kita bisa memanfaatkan emas hitam ini untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Indonesia. Saya Brigita Manuar pamit, selamat malam, sampai jumpa.